Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan bagikan kepada kita kondisi terkini dari seorang Agustan. Ya, memang benar-benar saya pikir ini lumayan parah teman-teman ya, sampai ada juga beberapa channel yang lain bahwa mereka membahas soal bagaimana nanti akhir hidup dari seorang Agustan ini ya. Karena kenapa? Karena kita melihat ya, mengenal bersama bahwa beliau adalah seorang Kristen dulunya, bahkan mengklaim dirinya adalah seorang penginjil dulu ya, mengklaim begitu teman-teman ya, atau artinya mengaku ya dirinya sebagai seorang penginjil, tetapi kemudian akhirnya memilih untuk mualaf atau menjadi seorang muslim ya, dan itu adalah hak masing-masing orang ya. Hanya saja yang kita sayangkan jujur ya, sebagai hamba Tuhan, bahwa kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat ya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat itu hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus ya. Tetapi semuanya kembali kepada pilihan masing-masing tentunya. Dan kita juga melihat bagaimana seorang Agustan ini ya, harus diakui bahwa memang beliau ini begitu sering melakukan penghinaan terhadap Kristen ya, sampai beliau juga pernah kentutin Alkitab dan pernah menyampaikan bahwa amanat agung Yesus Kristus itu adalah itu yang membuat ya orang-orang banyak yang jadi sesat akhirnya. Ya kan, dengan kata lain dia mengatakan bahwa ya amanat agunglah yang menyesatkan. Oh, ini benar luar biasa sekali teman-temannya. Artinya saya melihat bahwa memang Agustan ini sudah benar-benar menentang Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang ya, siapapun yang mendukakan, yang menghujat Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan baginya. Teman-teman, langsung saja kita akan melihat bagaimana kondisi dari seorang Agustan ya. Kayak saya akan perlihatkan kepada kita semua ya, ini dia. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari apa ini? Hari Selasa, Hari Selasa, 23 Mei. saudara kita Fojul telah nyampe di Bandung ya, untuk menengok saya. Terima kasih sekali untuk atensinya ke sini dan membawa titipan ini yang udah dikumpulkan. Masya Allah ya, saya gak nyangka dan terharu. Nah, dan diserahkan kepada saya senilai berapa Pak Jun? 9.250. 9.250. Sekali lagi untuk kaum muslim dan muslimin, terima kasih untuk sedekahnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan barakallahu fikum. Allah sendiri yang membalas kebaikan antum semua. Dan terima kasih untuk Fajul. Saya sering dibantu ya, mengenai juga bantuan support untuk Ko Agus. Berapa kali kan dimasukkan itu di channelnya yang lalu-lalu. Kadang waktu bulan-bulan lalu kan pengeluaran memang gede ya, untuk terapi, untuk yang jaga dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Jura. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah, bahkan mungkin segala kesulitan dan persoalannya. Terima kasih. Dan teman-teman yang lain, terima kasih ya, selain Kocul Hani, Abang Aristo, Ngaji Cerdas, Tasik Ngaji, dan Jonathan Nandar, Ustaz Jonathan Nandar, terus siapa lagi yang mungkin yang kelewat. Ucapkan terima kasih untuk bantuannya ya, karena saya minta
tolong dong diuploadkan untuk support ini. Alhamdulillah beliau membantu itu masuk Kojul. Kalau Kojul ini kadang nawarin ya, berapa kali ngehubungi istri saya selama ini yang membantu untuk ngupload ini siapa ya, kadang ada kadang enggak, beliau bantu ya. Sekali lagi terima kasih ya dulu, Sama-sama kok. mudah-mudahan semua dimudahkan. Dan untuk teman-teman untuk kerjasamanya terima kasih banget ya. Jadi saya sendiri juga merasa diperhatikan, dan mudahan Allah yang membalas seluruh kebaikan antum. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi Kak Jul, terima kasih ya Kak Jul. Oke, sama-sama kok ya. Ya, jadi teman-teman, Oke, jadi itu tadi ya, bagaimana ketika ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Agustan ya, karena ada Julius yang dimana mencoba menggalang dana untuk pengobatan ya, si Agustan ini teman-teman. Kita ya sebenarnya juga kita memang mempunyai rasa belas kasihan ya terhadap Agustan ya, tapi ya mau bagaimanapun juga kita sampai sekarang belum mendapatkan kontak mereka ya, sehingga kita tidak bisa melakukan yang namanya koordinasi atau komunikasi paling tidak ya untuk melihat ya atau menanyakan bagaimana kondisi terkini dari seorang Agustan ya. Dan saya dengar teman-teman beliau sudah kembali masuk rumah sakit lagi, dan pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita untuk melihat saja lebih jelasnya kondisi terkini ya dari seorang Agustan ini ya. Oke, kita akan coba lihat saja. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, ini. Setelah sempat viral karena melakukan aksi yang sangat memalukan Ya, yaitu memantati Alkitab, nama Agustan belakangan menghilang dan jarang muncul lagi memberikan narasi-narasi yang dungu tentang kekristenan. Hal ini tentu ada kaitannya karena semenjak viral memantati Alkitab, Agustan itu dia memang mengalami sebuah kondisi kesehatan yang ya betul. sangat memprihatinkan dari hari ke hari ya. Dan setidaknya itu yang terlihat di dalam channel YouTube-nya, di mana belakangan ini dia mengupload konten tentang bagaimana ia menjalani perawatan demi perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Nah, ini dia teman-teman, kita lihat bersama ya. Ini Agustan sedang di rumah sakit sepertinya ya. Ada seorang perawat perempuan. Kasihan sekali ya. Berdasarkan dari video yang sudah kita saksikan, terlihat bagaimana kondisi tubuh Agustan sepertinya kian kurus dan juga pucat ya. Dan terlihat juga bagaimana ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur sambil dirawat oleh seorang tenaga medis ya teman-teman. Dan dengan keadaan Agustan yang sekarang mungkin kita akan diingatkan kembali ya, yaitu bagaimana Agustan juga itu sempat menantang Tuhan Yesus dan meminta untuk diajak gitu ya. Dan terlepas dari tantangan yang pernah ia lontarkan dahulu, itu terjadi atau tidak, ya saya tidak mau menjudge ya, dan biarlah Tuhan sendiri yang berperkara. Apakah sakit penyakitnya Agustan ini merupakan bagian dari ajab Tuhan, atau bagaimana ya? Itu biarlah Tuhan yang tahu, dan walaupun faktanya sekarang, Agustan itu hari demi hari, kesehatannya terlihat semakin memprihatinkan ya teman-teman. Oke ya. Jadi itu tadi yang sudah saya tampilkan kepada kita semua, bagaimana kondisi dari seorang Agustan ya. Dalam hal ini sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tentunya kita tidak mengutuk ya seorang Agustan, nggak ada, karena ya ajaran firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya dalam hal ini kita pun sebagai orang Kristen ya, ketika Agustan menghina
Alkitab, menghina Tuhan Yesus, ya, kita tidak pernah sakit hati, kita tidak pernah dendam juga kepada seorang Agustan, hanya memang menyayangkan, ya, dengan apa yang dilakukan oleh beliau ini. Justru ya setelah itu dia semakin parah sepertinya sakitnya, sampai tadi kita lihat bersama bagaimana terakhir kali di tanggal 26 Juni ya, dia masuk rumah sakit dirawat. Jelas tadi ada seorang medis ya yang perempuan sedang mengecek ya atau sedang memberikan bantuan pengobatan terhadap seorang Agustan. Ya, dalam hal ini saya mungkin bisa mengatakan bahwa hukum tabur tuai itu memang benar-benar ada ya, atau lebih dikenal dengan istilah karma ya. Artinya bahwa apa yang kita tabur kita akan pasti menuainya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menabur yang jahat, maka kejahatan pun atau keburukan pun akan kita tuai. Ya, tetapi ketika kita ya menabur yang baik, menabur yang benar, maka kebaikan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati akan menjadi bagian kita. Sebab itu dalam hal ini sekali lagi kita tidak mau mengutuk ya, dan kita juga tidak mau menjudge ya daripada seorang Agustan, tetapi kita percaya firman Tuhan ya dan amin bahwa barang siapapun yang akan melakukan hal yang tidak baik, maka ketidakbaikan juga akan dia terima. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau mau diperlakukan baik, maka perlakukanlah baik orang lain terlebih dahulu. Ya kan? Jadi semuanya sudah dikenapi ya, atau maksud saya sudah ditulis dalam Alkitab dan semuanya pasti akan tergenapi. Teman-teman, saya juga berharap kita semua ya terus mendoakan Agustan ini agar dia boleh kembali sehat dan dia segera bertobat dari hal-hal yang tidak baik. Sekian saja untuk pagi hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.